wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, lagi ya pelajaran kita kemarin. Ya, di sini kita lanjutkan lagi tamarinnya. Ya, masih di halaman 10 ya, di rutin yang ke-5. Kawin jumalan mufidatan eh, bimil al-faraghi fima yali. Ya, buatlah jumlah mufidah dengan mengisi titik-titik di bawah ini. Jadi di sini ada kalimat yang dia belum sempurna karena masih membutuhkan entah itu eh, apa namanya mubtada'nya ataupun khobarnya. Seperti itu ya. Baik, silakan yang pertama. Baiti muqlaqun. Gimana? Fi fil baiti muqlaqun. Muqlaqun. Iya, kurang tepat. Yang tepat. Jadi di sini kalau kita lihat ini ada harokat kasrah di depan tidak harus huruf jar. Salah satu eh, satu satu lagi apa? Kalau belakangnya kasrah itu termasuk di sini apa? Karena ini jumlah apa? Jumlah mufidah ya. Jumlah mufidah ini kita membutuhkan mubtada khobar atau di sini jumlah ismiyah. Jadi di sini kita butuhnya mubtada ya, mubtada. Nah, di sini ini apa? Termasuk apa? Mudhafun ilaih ya. Mudhaf ilaih itu bisa menjadi mubtada dalam jumlah ismiyah. Yang benar gimana? Kira-kira apa? Titik-titik al-baiti mughlaq. Muqlaq. Biasanya yang tertutup itu apa? Hmm? Yang al-babun ya. Pintu. Hmm? Betul tapi salah. Betul tapi salah gimana? Kenapa coba? Mudhaf boleh tidak dilekati dengan alif lam mim? I have a problem at Indonesia. Jadi apa ya? Nah, udah betul tadi. Cuman mudhaf boleh tidak dilekati alif lam? Tidak. Jadi gimana? Tadi kan Umi mengucap bilangnya al-babu gitu ya. Babun gitu. Babu Ha, babu, muqlaqun. babul baiti. Baitinya juga diikutkan, jangan lupa. Ini kan satu kalimat. Oh iya ya. Masih bingung? Babul baiti muqlaqun. Ya. Umi Yun masih bingung nomor satu? Iya, karena itu artinya kurang paham jadinya apaan ya depan. Nah, ya. Jadi harus kita tahu dulu ini perintahnya apa. Ya. Kawin jumalan mufidatan bimalin farogho fima yali. Jadi kita di sini tadi apa? Disuruh apa? Untuk membuat, disuruh membuat jumlah mufidah ya. Dengan mengisi apa titik-titik. Berarti kalau jumlah mufidah mengisi titik-titik di bawah ini. Kita lihat dulu ini jenis kalimatnya apa. Di sini ada muglakun ya. Terus habis itu di sini ada isim. Berarti isim-isim. Oh, ini ternyata jumlah mufidahnya merupakan jumlah ismiyah karena khobarnya di sini adalah isim ya, karena bertanwin ya, ciri-ciri isim bertanwin. Nah, berarti kita di sini tinggal memberikan mubtada'nya. Nah, mubtada'nya di sini berupa idhofah, mudhaf, mudhafun ilaihi. Jadi tidak harus apa namanya, yang harokatnya kasroh setelahnya ada huruf jar. Misalnya fil baiti mughlaqun. Artinya gimana? Di dalam rumah
di rumah tertutup. Kurang pas ya. Nah, itu. Jadi apa? Misalnya babul baiti mughlaqun. Atau misalnya nafidatul baiti mughlaqun. Kalau pakai nafidatu berarti dia nanti muannas ya. Ya, kita pakai yang muzakkar aja. Babul baiti mughlaqun. Karena apa? Karena di sini khobarnya adalah muzakkar. Lah, kalau di sini khobarnya muannas, maka di sini nanti kita memakai mubtada'nya muannas, gitu ya. Ya, ya, ya. Baikun. Ya. Tadi Nafidatun. Ustazah tadi yang kalau di depannya tadi al-babun nggak boleh pakai al tadi kenapa? Karena Karena kan dia mudhof ilaih. mudhof ya. Oh, Iya. Udah kan iya. ya kemarin. Nanti dibuka lagi catatannya ya. Ya. Ya, salah satu kaidah mudhof ilaih itu mudhof tidak boleh bertanwin dan juga tidak boleh dilekati oleh alif lam. Iya. Ya, kemudian mudhof ilaih wajib majrur. Majrurnya bisa dengan kasroh kalau untuk isim mufrad ya, majrurnya dengan kasroh. Barakallah fiik. Kita Jadi lanjutkan ya. ya. Kedua, silahkan. Kenapa saja? Iya, silakan. Aina di mana? Sayyaratu mobil. Miftah kunci. Aina miftahus sayyaroti. Iya, Itu saja. ahsan. Di mana kuncinya mobil? Lanjut. Saya saja Ya, silakan. yang ketiga ya. Mm-mm. Muhammadun Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Lafat Allahnya, harokatnya bagaimana? Haknya? Rofa. Kenapa rofa? Karena sebelumnya juga Rofa. Oh. Rasulullah. Apa lagi? Rasulullah. Iya. Iya, Rasulullah. Rasulullah ya. Nah, coba yang kenapa dia dibaca kasrah harokatnya huruf A ini? Kas Ayo. baca jer karena Rasulullah karena nama ya. Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Mudhof ilai Nah, ya. mudhof ilaih Harus dia jar harus ya. majrur. Iya, Ya, majrur siap. dengan kasroh. Oh ya. Lah ini rasulu sebagai apa? Mudhofnya. Rasulullah mudhofnya. Kita lihat rasulnya di sini itu tidak ada alif lam, tidak ada Ya, tanwin. Berarti bisa dipastikan ini adalah mud. mudhof. Artinya tadi Siap. udah belum ya? Belum. Artinya apa ya? Muhammad adalah Rasulullah utusan Iya, Allah. utusan Allah. Masya Allah. Siap. Barakallahu fiikum. Siap. Jazakillah khair saja. Ya, Bu. Berikutnya silahkan. Saya Ustazah. Ya, silahkan Umi. Baitul Tabibi Ba'idun. Iya. Artinya sekalian? Artinya, rumah dokter itu jauh. Ahsan. Insya Allah. Berikutnya, nomor 5. Saya Ustazah. Mbak Desi silahkan. Nggak ngerti. Al-Quran kitabul. Coba harokatnya semuanya dibaca. Biar kita tahu nanti itu fathah, dhammah, kasrahnya. Iya. Masuk dulu. Al-Quranul Al-Quran. kitabi. Saya nggak tahu mau di siapa saja. Iya. Artinya apa, Umi ini? Al-Quran kitab. Artinya. Bentar dulu. Itu sebentar lagi ya. Kira-kira Muslimin. Bener nggak ya? bisa aja. Bisa muslimin. Muslimah, muslimin. Harusnya adalah Al-Quranu kitabullahi. Kitabullah.
Kitab Ya. Allah. Iya. Oh, Hmm. dari Allah ya. Kitabullah. Kita di sini sebagai mudhof, Allahi sebagai mudhofun ilaih. Ya. 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 Nah, kemudian di sini Al-Qur'an dia dilekati oleh alif lam ya, di sini sebagai mubtada. Ya, mubtada'nya itu harus ma'rifah. Kalau Muhammadun ini kenapa dia bertanwin? Oh enggak al-Muhammadu ya karena nama orang. Ya, nama orang itu dia selalu ma'rifah walaupun dia bertanwin. Begitu ya, Umahat. Baik, kita lanjutkan lagi nomor 6. Ya silakan nomor 6 Eyang Indro. Eyang, Masih ada tamu sepertinya. Nomor dulu. dilanjut nomor setelah Eyang. Umi Hela. Ada. Oh, ada Tadi ya? mati ini. Oh iya. Oh, Iya. ya silakan Eyang nomor 6. Khadijatu amati Hamidin. Bibi Hamid. Khadijah itu bibinya Hamid. Ya, Ahsan Amah Ahsan ya, tapi bukan kasrohnya gimana ya? Amati. Domah ya. Oh, amatu ya. Kenapa? Amatu. Ya mudhof. Karena mudhof. Iya, Hamidin kenapa kasroh? Mudhof. Kasroh karena mudhof ilaih. Khadijahnya dia sebagai mubtada. Mubtadanya nama mu'anas ya. Terus kemudian khobarnya tuh Hamidin. Insyaallah. Baik, berikutnya silakan Dokter Hela. Saya Ustazah. Ini Ana benul mudarrisi. Ya betul Ustazah. Betul. Boleh. Iya. Artinya saya anak Pak Guru. iya, Ahsan, insyaallah. Lanjut berikutnya. Umitri. Iya, Nomor 8. Titik-titik at-talibun at-talibu maksurun. At-talibu murid. Talibnya di kitabnya harokatnya apa, Umi? At-talibu. Di kitabnya harokatnya doma, kasroh apa doma? Apa sih? Nggak kelihatan. At-talibu at-talibi sih saja nggak kelihatan. Di kitabnya Umi harokatnya apa? Nggak ada harokatnya Ustazah. Nggak ada harokatnya. Iya. Oh iya. Kalau di sini di layarnya dikasih harokat. Nuktah talibi maksurun. Kira-kira apa? At-talibi itu murid. Turun. Ana at-talibi maksurun. Artinya gimana, Umi? Saya murid maksurun apa ya Ustazah? Turun rusak. Oh, maksurun rusak. Maksurun rusak atau patah. At-talibun murid, at-talibi murid ya Ustazah? At-talib murid. At-talib murid terus berarti mereka kali ya. Nahnu at-talibi maksurun. Coba, nah, di sini kan kasroh ya. Berarti kita di sini kita butuh apa? Butuh satu kata yang dia bisa menyempurnakan kata at-talib. Nah, kita lihat di sini. Dia harokatnya kasroh. Berarti di sini dia mudhof ilaih. Nah, kita sedang membutuhkan mudhofnya. Yang cocok gimana? Mereka apa ya? Mereka. Yang cocok. Ini kan rusak atau patah. Misalnya kolamu bisa. Kolamu talibi maksurun. Pulpen siswa itu patah. Atau kursi yut talibi maksurun. Ya. Kursi siswa itu patah. Atau lagi maktabut talibi maksurun. Meja siswa itu patah.
Ya, banyak ya. Iya. Ada Ya, afwan Ustazah. Maktabun at-talibi maksurun ya Ustazah. bisa. Maktabun Maktabut tolibi. Maktabut tolibi tanpa tanwin umi. Maktabut tolibi. oh ya. Maktabut talibi maksurun. Iya. Oke, berikutnya silakan yang nomor 9. Maksurun Ustazah. Anak Ustazah. Oh, Ya, silakan Mbak Anis. babul baiti maftuhun. Mm-mm. Artinya, Pintu rumah itu terbuka. ya, babul baiti maftuhun. San. Nomor 10, silakan. Nggak ada nomor 10. Kembali Kembali, lagi. ya, kembali nomor 1. Oh iya. Al-mudarisu min Umi, khorojal mudarisu. oh iya. Kharaja min madrasah al-mudiri. Ya, coba. Khorojal al-mudarisu. Khorojal mudarisu. Kalau sudah khorojal berarti nggak usah al-mudarisu lagi. Kan lamnya udah dibaca. Khorojal mudarisu. Khorojal mudarisu min madrasatu al-mudiri. Artinya gimana itu? Telah keluar guru dari Kepala sekolah. Dari dari sekolah. sekolah guru. Kira-kira apa coba? Apaan ya? Guru itu keluar dari ruang kepala sekolah. Tahan, Eyang, tahan. Nah, dikasih bocoran sama Eyang. Bahasa Arabnya gimana? Horojal al-mudarisu min Khorojal mudarisu. Umi, terbiasakan kalau diwasul berarti nggak usah satu-satu bacanya. Khorojal al-mudarisu lah. Khorojal mudarisu. Nah, Horojal mudarisu min gurfatul boleh. gurfatul mudiri. Kok gurfatul? Ada huruf jar, masa dibaca gurfatu? Gimana jadi? Hah? Gurfa apa? Tinggal harokatnya aja ini yang salah masih. Mati ya? Iya, kenapa gurfati? Oh, karena depannya min ya? Oh Iya, iya. min gurfatil mudiri ya. Tidak tanwin, tidak dilekati alif lam karena dia sebagai mudhofun. Ya. Sebagai mudhof ya, al-mudiri mudhofun ilaih. Jazakillah khair. Wajazakillah khair. Ana jelaskan dulu ya dari nomor 1 hingga nomor 10 ini silahkan diperhatikan masing-masing jawabannya. Yang masih salah silahkan dibenarkan ya Ummahat, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, Ana baca lagi yang pertama. Babul baiti mughlaqun. Pintu rumah itu terbuka. Aina miftahus sayyarati? Di mana kunci mobil itu? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Baitut tabibi ba'idun. Rumah Pak Dokter itu jauh. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah, kitab milik Allah. Khadijatu amatu Hamidin. Khadijah adalah bibinya Hamid. Ana benu mudarrisi. Saya adalah anak laki-laki Pak Guru. Qalamut tolibi maksurun. Bolpen siswa itu patah. Babul baiti maftuhun.
pintu rumah itu terbuka. Kharajal mudarisu min ghurfatil mudiri. Pak Guru telah keluar dari ruangan kepala sekolah. Ya, yang pertama dari soal nomor 1 hingga nomor 9 ini semuanya adalah jumlah ismiyah. Ya, semuanya adalah jumlah ismiyah. Kemudian yang soal nomor 10 ini sendiri, beda sendiri. Dia termasuk jumlah fi'liyah. Ketika kita berbicara tentang jumlah mufidah, nanti di situ ada apa yang pertama? Siapa yang ingat? Jumlah apa? Kedua, jumlah sering ya, sering diulang-ulang supaya lebih mudah. Nah, kalau jumlah ismiyah berarti nanti di dalamnya ada mubtada, khobar, ya. Sedangkan jumlah ismiyah, fi'liyah ada fi'il dan fa'ilnya. Ya, contohnya tadi yang di nomor 10. Ini contoh di soal Nah, kita perhatikan yang pertama ya. Misalnya di sini tadi babul baiti. Jadi kalau mubtada khobar, kalau jumlah ismiyah maksudnya ya, itu nanti ada mubtada khobar. Nah, mubtada itu harus selalu ma'rifah. Satu mubtada harus ma'rifah. Kemudian mubtada dan khobar harus sama jenis. Harus sama dari segi jenis dan bilangan. Ya, jadi kalau mubtada'nya itu jumlahnya 1 mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Kalau mubtada'nya itu musanna, berarti khobarnya juga harus musanna. Kalau mubtada'nya itu jamak, berarti khobarnya juga harus jamak ya. Misalnya jamak mudzakkar salim berarti khobarnya juga jamak mudzakkar salim. Kalau jamak muannats salim berarti juga jamak muannats salim. Nanti ketentuan yang berbeda itu ketika mubtada'nya adalah jamak taksir ya. Maka khobarnya harus 1, yakni apa? Mufrad muannas. Tapi nanti aja itu kita bahas ya. Nah, mubtada harus ma'rifah. Nah, itu yang termasuk dari ma'rifah itu apa aja? Ya, yang pertama, dia bisa berasal dari apa? Isim alam. Ya, masih ingat kan ya, Umahat? Ini anak cuman mengulang aja, memurajaah aja biar makin ini. Yang kedua apa? Yuk, yang masih ingat? Isim isyarah, Ustazah. Isyarah. Ayo lainnya. Dibuka mic-nya. Yang ketiga, dibuka mic-nya sama catatannya. Ayo yang ketiga apa? Isim domir. Isim dhamir. Terus, ayo siapa lagi? Isim yang dilekati alif lam. Ya.
Terus, Isim usul. iya, Insya Allah. Terus, ada lagi enggak? Mudof, mudofun ilaih. Idofah. Kun. Atau gini, isim yang disandarkan kepada 5 isim di atas. Jadi semuanya bisa disandarkan. Nah, ini perlu apa namanya? Perlu diingat-ingat ya. Karena ini merupakan kunci saat kita akan menentukan mana mubtada, mana khobar dari satu kalimat ya. Nah, biasanya mungkin kalau yang udah isim alam, isim isyarah, isim dhamir, kemudian isimnya dilekati alif, isim mausul tuh udah tahu ya. Nah, nanti yang ini tadi, yang dari soal nomor 1 sampai 10 itu kebanyakan mubtada'nya berupa dari apa? Mahat. Bagian besar. Bagian besar berupa dari berasal dari afan, berasal dari mudhaf, mudhafun ilaih ya. Jadi ketika berjumpa dengan kalimat seperti ini, misalnya ini nuktah al-baiti mughlaqun. Ini kira-kira apa ya? Nah, kita tadi udah tahu ternyata ini apa perintahnya adalah buatlah jumlah mufidah ya. Berarti kalimat sempurna dengan mengisi titik-titik yang kosong di bawah ini. Oh, berarti jumlah mufidah. Kita lihat, oh di sini itu ternyata ada isim yang nakiroh. Biasanya kalau di akhir kalimat ini dia sebagai khobarnya. Oh, ternyata nomor 1 ini adalah jumlah mufidah yang dia berasal dari isim apa jumlah ismiyah ya. Jadi kita membutuhkan apa? Membutuhkan mubtada. Nah, yang kedua kita lihat lagi al-baiti. Oh, ada kata al-baiti. Berarti di sini mubtadanya nih, kita butuh mubtadanya. Nah, mubtadanya dari yang ke 6 tadi itu. Ini termasuk yang mana? Misalnya kita cocokkan dari satu-satu. Kita cari isim alam. Saya Muhammad ya. Muhammadun al-baiti muglakun gitu. Kok kurang pas ya? Karena di sini al-baitinya harokatnya kasroh ya. Kecuali dia nanti domah, tapi dia tidak Muhammadun al-baitu gitu, tapi Muhammadun baituhu. Nah, baru dia benar kalau seperti itu. Nah, terus kemudian ternyata tidak cocok, kita kasih isim alam. Terus habis itu isim isaroh. Misalnya hada baiti. Sebenarnya kalau nggak ada kasrohnya dia cocok betul. Hada baitu misalnya. Hadal baitu mughlaqun. Tapi ternyata di sini itu kasroh, berarti bukan pakai isim isyarah. Kemudian isim domir misalnya huwal baiti. Makinnya ya tidak cocok. Terus kemudian kita mana ke alif lam. Misalnya al baiti apa ya di sini itu? Misalnya al babi. Al-babi atau al-babu baiti. Oh, nggak bisa. Karena apa? Karena kalau idhofah itu kan tidak boleh dilekati oleh alif lam. Nah, kemudian langsung kita ke mudhofnya. Misalnya, tadi udah ketemu kan ya al-babu. Nah, hilangkan alif lamnya menjadi apa? Babul baiti mughlaqun. Nah, itu baru betul itu ya. Kalau misalnya masih bingung-bingung apa namanya? Dijawab apa pada soal yang seperti ini. Gitu ya, Umahat. Ada pertanyaan? Kalau diam ini curiga, nah. Tapi insya Allah paham ya. Yang pertama. Belum tentu, jadi kobarnya itu setelah mudhaf pun ilah ya. Nah, betul. Betul, Umi Yun. Iya, iya. Harakatnya apa? Harokat akhirnya itu dia domah gitu ya. Iya, mematain karena nakiroh. Baik, syukran Ustaz. Evan. Terus kemudian, nah beda lagi dengan yang nomor 7 ini ya. Ana benul mudarisi. Berarti di sini kita jumpai mudhof ilaihinya itu menjadi khobar. Ya. Nah, di sini mubtada'nya adalah dari isim dhamir. Jadi mudhof ilaih itu juga
dia bisa sebagai apa namanya? Sebagai khobar ya, sebagai khobar. Umi Tri sampai sini paham? Ya Ustazah. Insya Allah. Insya Allah Ustazah. Insya Allah Ustazah. Iya. Sedikit-sedikit Ustazah. Masya Allah. Insya Allah. Itu khobarnya yang nomor 7 kenapa bisa di depan ya Ustazah? Khobarnya bukan. Eh, Khobarnya Ibnul Mudarisi. Oh bukan ya. Berarti itu nilai modok-modok penilai aja ya. Nggak ada khobarnya. Nah, kalau ini mubtada'nya, baru ini mubtada'nya di depannya. Mubtada'nya dari isim dhamir. Taib, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Ke tamarin berikutnya. Sahihil tarakibat taliyah. Jadi benarkan apa namanya? Tarakib, susunan kata di bawah ini. Ya, jadi kita di sini kalau yang tadi itu kita membutuhkan mubtada'nya, sekarang dibalik ya. Kita membutuhkan khobarnya. Bukan. Nah, ini ada yang benar, ada yang salah. Ya, ada yang benar, ada yang salah. Coba kita lanjutkan ke nomor 2 ya tadi ya. Nah, mana Ustazah? Silakan. Berarti dari al-qalamu atau libu itu dijadikan satu gitu ya saja maksudnya ya? Jadi khobar depannya nggak pakai alif lam gitu. Qalamut tolibi. Begitu. Ya, betul. Qalamut tolibi. Penanya tolib. Dokter. Penanya dokter. Gitu saja. Tolib. Tolib. Tolib dokter apa siswa? Iya. Siswa saja. Tolib. Iya. Masya Allah. Apa nih? Ya, pada Nanya siswa. Ya, ini salah ya. Ini salah. Yang betulnya menjadi Qalamut tolibi. Nah, sekarang coba dijadikan jumlah sempurna. Qalamut tolibi maksurun. Iya. Penanya siswa itu rusak. Nah. Jazakallahu khairan saja. Jazakallahu khair. Saya berikutnya. Yang mana Ustazah, yang babu atau baitu? Ya, yang sampingnya. Babul sayirotu, pintu itu. Foto ini sudah betul belum susunannya, Eyang? Babun harusnya. Kenapa babun? Ini babus sayirotu. Saya, bukan saya, sayarotu. Babus Saya sunat babus sayarotu itu sudah betul belum? Babus sayarotu. Betul saya. Betul. Ini tadi barusan Ana jelaskan tentang mudhof ilaih ya. Maksudnya nggak ada alif lam atau bab. Iya, babunya udah betul nggak pakai alif lam. Nah, ini kita lihat coba terakhirnya ini harokatnya. Jadi sanya babusa itu harus bertasdid gitu.
Babus sayyiratu. Enggak. Memang sini sinnya bertasdid yang karena dia apa? Alif lam syamsiah atau qamariyah? Syamsiah. Iya, alif lam syamsiah. Babus Yang sayyiratu. menjadi muskilah itu di harakat terakhir dari kata sayaroh. Ini Babus harakat sayyaroti. Harusnya sayyaroti. betul, harusnya saya roti Iya. ya. Berarti salah, babus Iya. saya salah. Jadi apa Saya. yang betul? Babus saya roti. Sayyaroti. Hmm. Babus. Terus jumlah kalimat sempurnanya gimana? Babus sayyaroti. Nah, pintu mobil itu Miftahun. artinya gimana? Pintu itu rusak, patah ya. Miftahun itu kunci. Oh, kunci. Babus sayyaratu. Jadi Babus saya roti. kunci. Kunci pintu itu patah gitu. Bukan. Ini babus saya roti itu artinya kan pintu mobil itu. Pintu mobil itu kalau rusak apa rusak? Rusak maksurun. Maksurun. Iya, babus sayyarati maksurun gitu. Nah, babus saya bukan sayi ya, saya. Tadi ya, saya roti maksurun. Iya. Kunci pintu mobil itu ya. Pintu mobil itu rusak. Rusak. Hasan. Insya Allah. Barakallah fi. Kita yang berikutnya. Jazakillah khair saja. Saya Ustazah. Kan rumah kita. Bintu Hamidin yang betul. Dan Bintu Hamidin fil mudrosati. gimana? Fil mudrosati. Madrasati. Madrasati. Astagfirullahaladzim. Anak perempuannya Hamid di sekolah. Iya, bintu Hamidin fil madrasati. Ya, berikutnya. Silahkan. Oh ya Ustazah. Ar-Rasulullahi. Apa ini Ustazah? Iya, coba kalimat Rasulullah itu sudah betul belum, Umi? Sesuai dengan kaidah mudhaf ilaih. Enggak ada alif lam ya. Rasulullah aja. Iya, nggak ada alif lam. Alif lam, ya. Terus titik-titiknya apa Ustazah? Rasulullah Muhammadin. Gimana? Ya. Apa titik-titiknya? Iya, saya bingung titik-titiknya apa ya. Rasulullah Muhammadan itu harus di atas ya. Bisa. Muhammad Rasulullah. Boleh. Iya. Enggak, maksudnya tadi itu gini. Tadi itu titik-titiknya ini tuh buat ngisi ini. Jadi misalnya Umi mau bikin kalimat tadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Hasan boleh. Ya jadi enggak harus dia sebagai mubtada'nya. Ya. Masya Allah, barakallahu fi. Berikutnya silakan. Siapa berikutnya? Yang Endro. Selanjutnya mungkin lagi di kamar mandi atau Iya, ada yang Endro suaranya. Iya. Oh, ada. Ya. Ismul Walid, nama bapak Soleh. Ismul ini sudah betul waladah. Kalau ismul waladi, nama bapak. Waladi. Ini bukan bapak yang ini anak ya. Al-walad kalau bapak atau orang tua itu walid, ada
mat, Walid. ah, Jadi ismul walad, ismul waladu hah? Bukan Hamid. walid. Tadi udah betul. Ismul waladi Mm-mm. Hamid. Hamidun. Nama anak Hamidin apa Hamidan? Hamidin. Hamidun yang betul ya. Oh, bukan Hamidin ya. Nah, ya. Ya, saja Hamidin. Iya. Berikutnya nomor 7. Ayo Ustazah. Iya. Ibnul Mudarrisi Khalidun. Iya. Ini yang salah apanya, dokter? Ini kan tadinya udah tak coret ya Ustazah. Tadi apa ininya? Iya, yang salah apanya kalimat ini tuh? Ibnunya ini tanwin ya Ustazah. Ini Iya, dia harus tanpa tanwin ya. Heeh. Dia salah karena di sini tanwin. Yang betul itu tanpa tanwin ya. Amin. San barakallah. Nah, jadi yang latihan ke-6 ini kita disuruh membetulkan apa yang masih salah ya. Nah, di sini kita fokusnya di mana? Di mudhof ilaih. Nah, sekarang kita tambahin ya. Kaidah mudhof ilaih ini masih murojaah juga. Apa coba yang masih ingat? Silakan, ayo. Yang pertama apa? tidak boleh dilekati alif lam. Mudhof tidak. Ya, kemudian yang kedua mudhof Tidak ada tanwin. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof selalu jer. tiga mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih selalu majrur. Jer ya. Ya, Jer sama majrur sama aja. sama. Majrur dengan kasroh. Nah, ini ya. Ini kaidah mudhof ilaih. Jadi harus kita ingat-ingat. Ya, udah sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada kita masuk ke latihan berikutnya ya. Nah, di sini bukan latihan ini yang nomor 7, itu di sini kita membahas tentang munada. Munada itu seruan. Maknanya apa? Jadi maknanya ketika kita kepada seseorang ya, dia kepada seseorang kemari, misalnya ya. Nah, ini seruan ya. Ini dengan apa? Dengan memakai huruf ya, huruf ya untuk memanggil. Nah, jadi yang disebut harfu nida itu ya huruf ya-nya itu. Ya Muhammad, ya Muhammadu. Terus kemudian kaidahnya bagaimana? Kaidahnya jika kita ada nada seperti ini, ada huruf ya. Jika ada huruf nida, iya.
Maka Iya. apa setelahnya itu tanwinnya dihilangkan. Maka kita hilangkan tanwin dari isim tersebut. Misalnya isim kita manggil ya. Nah, misalnya di sini ada kata Muhammad. Muhammadun. Awalnya kan begini ya. Muhammadun. Nah, kemudian dimasuki oleh huruf ya. Jadi apa? Ya Muhammad. Jadi saja tanpa tanwin ya. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Itu ambilin di meja, ada uang 2.000 di meja sini. Yang disebut dengan muda. Munadanya itu yang Muhammad. Kalau hurufnya itu adalah yang ya tadi. Ya nida biasanya kita mengenal dengan ya nida. Nah, contohnya di sini ada kata Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Ustadzun menjadi ya Ustadzu. Khalidun menjadi ya Khalidu. Waladun menjadi ya waladu. Nah, dia tidak setelah huruf nidah ini dia tidak boleh dilekati juga oleh apa namanya? Boleh afan. Ya, boleh dilekati dengan alif lam. Oh, la. Bukan Umar. Ya, jadi benar. Jadi setelah huruf nida ini dia tidak boleh dilekati oleh alif lam. Kita lihat yang lebih jelasnya berikutnya. Iqra waktu ma'adhabti au akhirihi kalimah. Ya, baca dan tulislah dengan memberikan harokat terakhir pada kalimat di bawah ini. Ya, lanjut kita selesaikan. Selanjutnya tadi siapa? Ana ya Ustazah. Ya, silakan Umi. Baik Ustazah. Ya Ali. Ya, ya-nya ini harokatnya apa? Di semua dibaca, harokatnya dibaca. Baik Ustazah. Ya Aliyu. Hasan. Berikutnya. Nomor 9. Mianis. Tadi beliau izin Ustazah mau jemput anak. Oh, Berarti boleh. Lanjut aja. Miyuyun. Ya Abasun. Ya Abasun. Lainnya Umi Abbasu. Ya Abbasun. La Abbasun. Abbasu. Oh, ya Abbasu. Oh, ya. Jazakallah khair. Lanjut, berikutnya. Syaikhun. Menjadi? Ya syaikhu. San. Berikutnya. Yang ma. Umi kita. Ya, kita. Oh iya. Ya. Siapa nih? Mifita. Yang harus apa? Tadi yang dipanggil yang ma. Iya, kan kita sekarang. Sebelahnya. Ya rojulu. Shall berikutnya. Nomor 5. Iya. Ya. Ya suruh. Nah. Ya. Belum ya. Yang nomor 6 yang. Bentar. Oh, ya.
Desi. Ya, beda. Ini Bedanya ya jadi yang mana nih? Ya bawah, rojul. yang di Ya, bawah, yang di bawah, garis bawahnya. ya ammar. Ya ammaru. Ahsan. Benar saja? Ahsan. Ya ammaru. Ya. Kurang. Zukturu. Duk turun. Tanwin. Oh, karena nggak ada ianya, jadi kita tetap Ya, turun gitu saja. ya ada tanwinnya. Terus kemudian kalau dikasih ya menjadi Berudah turu. ya, Kalau ya, nggak ada ya berarti ya umpamanya ada ianya ya turu. Kalau nggak ada berarti turun gitu. iya, ahsan. Ya, baik, barakallahu fikum jami'an. Kita gunakan 4 menitnya untuk tanya jawab. Silakan apabila ada yang masih bingung tentang mudhof ilaih, mubtada khabar. Saja. Afwan. Oh, Yuyun dulu deh. Jadi kalau setelah huruf ya itu harokat akhir isimnya harus domah kayak kabar gitu ya? Ya, ini karena kita masih belajar di awal ya. Nanti beda lagi. Misalnya, kalau dia yang dipanggil nih isimnya jenisnya mudhof ilaih. Ya, jadi intinya kalau yang dipanggil ini cuma satu ya. Itu dia domah saja tanpa tanwin. Semua nama, ya, semua nama. Syukran Ustazah. Silakan berikutnya. Ustazah tadi yang duk turun itu artinya dokter Ustazah. Apa ya? Lebih dari bukan dokter itu, dokter yang profesor gitu loh. Oh, kalau yang Syekhun Ustazah itu nama. Syekh orang tua Syekh. bisa, yang berilmu bisa. Oh, nama sih. Jazakillahu khair. Nah, beda dengan tobib ya di sini ya. Kalau dokter di situ tuh kayak gelar profesor gitu. Oh, nama. Nama Ustazah. Ada lagi? Umi? Ya, ini kalau misalnya tuh kayak ya Aliyu, ya Abbasu, ya Syaikhu, ya Rajulu, kemudian ya Ammaru, kemudian ya Dukturu, itu namanya nanti kalau kita belajar di Munada itu dia isim a'lam atau kata tunggal ya. Maka dia didomahkan tanpa tanwin. Jadi mabni dhammah. Mabni alamat dhammah. Sama juga, jadi kalau yang satu tadi itu nama orang ya, yang nama-nama orang tadi yang kita bahas. Sama juga kalau misalnya namanya ini adalah dari awalnya dia udah nggak bertanwin. Contohnya untuk nama mu'annas ya, yang diakhiri dengan ta marbutoh, misalnya Fatimah tuh itu juga sama. Ada huruf nida setelahnya dia tetap ya Fatimah tuh. Ya Fatimah tuh. Nah, kemudian contohnya lagi di sini tadi ada dukturu ya. Itu namanya isim nakiroh, isim umum, dukturun, kemudian sayhun itu isim nakiroh atau isim nakiroh iya. Maka dia didomahkan juga tanpa tanwin. Jadi sama sih. Cuman kalau yang tadi itu alam, ya kalau yang satu tadi itu nakiroh. Namanya nakiroh apa? Nakiroh maksudah.
Jadi insya Allah nanti pekan depan kita sedikit membahas itu. Ya Allah, Ustaz. Jadi yang Ali, Abbas, kemudian Yasir, ya Ammar, itu semuanya namanya munada isim alam. Nah, kalau syekhu, rajulu, nah itu munada isim nakiro. Benar. Ya. Murojaah lagi ya, pekan depan ditambahin lagi nanti ininya. Ya Ustazah, Allah. syekhu itu bukan nama orang. Bukan. Syekhu itu orang tua atau orang yang syekh, syekh. Ya, syekh. Oh, Udah. orang pinter, Nah, orang pintar. orang berilmu, Iya. orang berilmu. Nah, nanti kalau munadanya itu mudhof ilaih, dia mansub, bukan lagi mabni dengan dhamma tapi mansub dengan fathah. Misalnya, wahai Abdullah, bukan ya Abdullahi, bukan dhamma abdunya, tapi fathah ya Abdallahi. Ya Umma, misalnya ya Umma Ibrahim, bukan ummu tapi umma, ya umma. Ya, pakai namanya itu nanti dia itu kalau ya munadanya adalah mudhof ilaih. Insya Allah nanti pekan depan kita ini lagi detailkan lagi ya. Insya Allah. Baik. Barakallahu fikuna jami'an. Sampai sini dulu kita belajarnya. Insya Allah pekan depan kita lanjutin lagi di halaman 31 insya Allah ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk memahami pelajaran yang kita pelajari hari. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas.